Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ketemu lagi Ibu Rosrati di channel Rosrati. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang meyakini Nabi dan Rasul. Nah anak-anak, mari kita simak video subpokok pembahasan kita pada hari ini sampai selesai ya. Jadi subpokok pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah anak-anak, apa sih itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Nah, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman dalam Islam, yang berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa pilihan sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi anak-anak, Nabi dan Rasul adalah utusan yang diutus untuk memimpin manusia ke jalan yang benar sehingga mereka selamat dunia dan akhirat. Nah, itu yang pertama subpokok pembahasan kita. Yang kedua adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, apa itu perbedaan Nabi dan Rasul anak-anak? Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut secara luas. Ya, sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia secara luas. Nah, itulah tadi subpokok pembahasan yang kedua. Nah, yang ketiga, subpokok pembahasan kita tentang sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, apa itu anak-anak sifat wajib Nabi dan Rasul? Yang pertama, sidik. Sidik artinya itu jujur dan selalu berkata benar dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, Nabi dan Rasul itu tidak pernah berbohong atau menyampaikan informasi yang salah. Nah, itulah tadi sifat wajib pertama ya. Yang kedua, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Nah, Nabi dan Rasul selalu menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipercaya oleh umatnya. Nah, itu sifat wajib Allah yang kedua. Nah, sifat wajib Allah yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya itu menyampaikan seluruh pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat secara lengkap dan jelas tanpa mengurangi ataupun menambah sedikit pun. Dan yang terakhir sifat wajib Allah adalah fatana. Apa itu fatana? Fatana artinya itu cerdas. Nah, cerdas, bijaksana dan mampu memahami segala sesuatu dengan baik. Jadi anak-anak, Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan yang luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah kepada umatnya. Nah, itulah subpokok pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk subpokok pembahasan yang keempat, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, apa itu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul? Yang pertama, jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah itu Nabi dan Rasul selalu berkata jujur dalam segala hal dan selalu menepati janji. Nah, itulah contoh perilaku Nabi dan Rasul. Yang kedua, hidup sederhana. Nah, Nabi dan Rasul selalu hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Nah, itulah contoh perilaku Nabi dan Rasul yang kedua. Yang ketiga, contoh perilaku Nabi dan Rasul yaitu maaf dan memaafkan. Nah, Nabi dan Rasul selalu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan apapun itu, Nabi dan Rasul selalu memaafkan atas kesalahannya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, berbuat baik kepada sesama. Nah, Nabi dan Rasul selalu berbuat kebaikan dan kasih sayang kepada semua orang. Nah, itulah subpokok pembahasan yang keempat. Nah, subpokok pembahasan yang kelima adalah yaitu hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, tahukah anak-anak apa itu hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul? Yang pertama, dapat mendapatkan petunjuk. Nah, Nabi dan Rasul membawa petunjuk hidup yang benar kepada Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meneladani akhlak mulia. Nah, Nabi dan Rasul yang baik kepada umatnya. Nah, itu hikmah berkeberanian yang kedua. Yang ketiga, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itulah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak, dari pembahasan tentang meyakini Nabi dan Rasul, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan tentang meyakini Nabi dan Rasul. Jadi, untuk mempelajari atau meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi dan Rasul, marilah kita selalu menjadikan kita menjadi anak yang bergenerasi emas untuk menjadi anak yang baik bagi umat manusia. Nah, itulah tadi anak-anak materi tentang meyakini Nabi dan Rasul. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa video ini subscribe ke teman kalian dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.